Oke, halo guys, balik lagi bersama gua Lodi di podcast Sisi Baik, Sisi Buruk. Kali ini gua akan membawakan tema pendidikan, guys, yang memang kita ketahui bahwa pendidikan di Indonesia itu sangat penting ya, guys. Dan kali ini gua nggak sendiri, dan gua akan ditemani dari dua narasumber kita yang berasal dari Kota Depok, tepatnya di SMK Forward Nusantara. Jika begitu, langsung saja guys kita panggilkan dari dua narasumber kita. Silakan Mas Indra dan juga Mas Reta. Terima kasih Mas Lodi. Sampai kenal. Oke, gini Mas. Jadi terima kasih sebelumnya sudah datang ke podcast gue ya. Gua di sini akan membawakan tema pendidikan. Mungkin sebelumnya bisa diperkenalkan diri terlebih dahulu Mas. Oke semuanya, kenalkan nama gue Adil Rivaldi, bisa dipanggil Rival. Salam kenal semuanya. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Indra Darmawan, bisa dipanggil Indra. Salam kenal untuk semuanya. Oke, baik. Terima kasih nih Mas sebelumnya sudah hadir Mas. Oke, sebelumnya kita ketahui bahwa pendidikan di Indonesia itu memang sangat penting ya Mas. Namun dari pendidikan di Indonesia tersebut itu pasti memiliki dari sisi baik maupun sisi buruknya. Iya betul Oke, sekali. mungkin dari Mas Indra ataupun Mas Repal mempunyai pendapat Mas. Ya bisa langsung saja disampaikan Mas. Mungkin dari pendapat gue, kalau pendidikan di Indonesia itu kurang efektif karena kalau di pendidikan di Indonesia itu memakai teori, sedangkan kalau di luar negeri itu kita ambil contoh satu Amerika Serikat, itu memakai praktek daripada teori. Karena kenapa? Kalau memakai praktek itu tuh lebih efektif dibandingkan teori. Kenapa? Kalau kita kan kalau di Indonesia kan mungkin dari pagi sampai sore belajar, belum lagi les, belum lagi hitung PR. Itu kan ketemu buku lagi kan. Nah, itu saya riset juga, UNESCO mengatakan dari sekian banyak penduduk Indonesia, dari 0,001% dari 1000 penduduk Indonesia nih yang suka membaca tuh cuman satu orang. Nah itu sih menurut gua kurangnya pendidikan Indonesia. Oke guys, berarti kalau dari Mas Repal sendiri terkait pendidikan yang ada di Indonesia ini memang cukup kurang ya Mas, jika menggunakan daripada teori. Karena seperti dari riset yang beliau cari bahwa dari UNESCO sendiri mengatakan bahwa dari orang Indonesia itu malas untuk membaca. Benar sekali. Oke, mungkin dari Mas Indra ada pendapat lainnya Mas? Kalau dari saya itu ada pendapat lain. Di Indonesia itu ada sistem pendidikannya, ada yang cukup efektif, contohnya kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka sendiri itu punya kelebihan, kita bisa memfokuskan diri kita untuk melatih skill atau keahlian kita dalam belajar dan memfokuskan kita pada mata pelajaran yang kita kuasai. Contohnya kayak saya sendiri nih, saya suka banget nih dalam permesinan, makanya saya ambil dari jurusan teknik mesin. Jadi saya mengejar banget dan mengedepankan jurusan ini. Oke. Baik, berarti kalau dari Mas Indra sendiri ini masih ada sisi baik dari pembelajaran di Indonesia. Iya, betul sekali. Dari kurikulum merdeka ya Mas. Iya, betul yang sekali. bisa memberikan siswa itu memiliki atau bisa memilih daripada pembelajaran yang diminati. Betul. Oke, baik. Sebelumnya yang kita ketahui kalau dari pendidikan yang di Indonesia itu memang berjalan normal dan layaknya ya Mas. Seperti kayak kita di sekolah-sekolah kota itu memang dimiliki fasilitas-fasilitas yang mumpuni. Baik, namun tidak kita ketahui bahwa di sekolah-sekolah lain, di tempat-tempat terpencil tentunya yang tidak kita ketahui sama sekali bahwa mereka itu memiliki fasilitas yang tidak mumpuni. Mungkin ada kendala-kendala lain yang tidak kita ketahui, baik dari kendala seperti apapun itu. Mungkin dari Mas Indra ataupun Mas Repa mengetahuinya Mas terkait kendala-kendala yang mereka alami selain daripada fasilitas ataupun yang lainnya Mas. Mungkin dari Mas Repa terlebih dahulu ataupun Mas Indra. Oke, boleh. Kalau dari pendapat gua, pendidikan di Indonesia itu minim kan. Nah itu tuh salah satunya kayak apalagi di pelosok. Betul. Nah kalau kayak di kota-kota besar tuh menurut gua udah cukup bagus lah ya. Soalnya fasilitas sudah terpenuhi kan. Betul. Nah akses internet juga udah mulai memadai kan semuanya. Betul. Kalau malah di pelosok-pelosok itu tuh, nah itu tuh kurang banget kayak pengajar, terus kayak fasilitas sekolah, kayak meja, bangku, papan tulis. Nah itu tuh sekalian sama pengajar dan juga pembimbingnya ataupun guru. Itu saya pernah lihat dari salah satu sosial media,
saya pernah lihat kayak ada yang upload video anak SD dari pagi sampai siang atau sore itu tuh nggak ada gurunya sama sekali. Dari pagi sampai sore itu nggak ada pembelajaran sama sekali. Nah itu tuh sangat minim untuk pembelajaran. Karena kenapa? Soalnya kan kalau untuk anak kecil kan dibutuhkan sama sekali kan kayak pengetahuan dasar kan, kayak pengetahuan umum. Nah itu tuh sangat minim sekali. Oke, baik. Berarti kalau dari Mas Reval sendiri, terkait daripada selain daripada fasilitas itu ada dari gurunya juga ya. Dan juga tadi sempat beliau mengatakan bahwa internet lebih kurang berarti di lokasi karena menyesuaikan dengan sistem saat ini bahwa kita tidak bisa memungkiri bahwa saat ini adalah eranya digitalisasi, betul Mas? Oke, baik, mungkin dari Mas Indra ada pendapat lain atau info lainnya Mas? Kalau di Indonesia memang faktanya seperti itu. Saya setuju banget sama Mas Reval ini karena di zaman sekarang ini memang zaman era digitalisasi. Iya, betul sekali. Oke, mungkin berarti hanya perkuat daripada pendapatnya Mas Reval ya. Oke, baik, ini terkait daripada kendala-kendala pendidikan di tempat-tempat tertentu Mas. Mungkin dari Mas Reval ataupun Mas Indra ini memiliki solusi Mas untuk kedepannya bisa di-solve ataupun diselesaikan terkait kendala-kendala tersebut ya, Mas. Ya, kalau dari kayak yang tadi gue udah bilang untuk kayak di pelosok-pelosok itu tuh yang gue bilang tadi kan kayak ada internet kan. Kalau di kota-kota besar kan itu udah memadai kan internetnya untuk searching sesuatu kan. Nah itu kalau di tempat-tempat terpencil tuh kayak susah banget tuh kayak akses jalannya untuk memasang internet. Terus yang kedua biayanya mahal. Nah itu tuh sangat dibutuhkan untuk di kota-kota terpencil untuk men-searching, untuk memadai dan semuanya untuk mencari atau menggait informasi terbaru. Nah itu sih menurut gua. Oke, baik. Berarti kalau dari Mas Reval sendiri ini internet di lokasi itu memang masih minim ya Mas? Iya. Dan internet memang sangat dibutuhkan, tidak bisa kita pungkiri di era digitalisasi saat ini. Iya. Mungkin dari Mas Indra ada solusi lainnya Mas? Solusinya Ya, mungkin terkait daripada kelistrikan atau yang lain mungkin yang masih ketahui. kalau dari saya dari segi kelistrikannya sih Mas, karena ini berkaitan dengan pemerintah. Betul. Pemerintah harus lebih berkembang lagi dalam menggunakan sumber daya alam. Contohnya sumber daya dari tenaga surya, tenaga angin, dan tenaga air untuk mengalirkan kelistrikan. Oke, mungkin di sini gue ada sedikit informasi nih yang bisa gue tambahin. Tadi kan yang gue bilang kayak ada internet gitu kan. Itu tuh yang gue dengar tuh kayak ada project dari Kominfo yang di mana ada wifi bakti aksi. Nah itu tuh bisa diakses di kota-kota terpencil secara gratis dan percuma. Yang kedua tadi yang gue udah bilang kan kayak salah satu faktor itu biayanya mahal kan. Betul. Nah itu tuh pemerintah menjalankan project itu untuk di kota-kota terpencil itu untuk mengakses berita-berita terbaru. Nah, itu sih. Berarti untuk proyek tersebut itu sudah berjalan ya Mas? Sudah. Dan itu gratis ya Mas? Itu gratis diakses untuk seluruh masyarakat di area terpencil. Oke, baik. Berarti kalau dari Mas Indra tadi itu terkait kelistrikan ya Mas? Iya. Dan di sini pemerintah berarti harus ikut andil dan juga lebih kreatif ya Mas terkait memanfaatkan sumber daya alam di lokasi. Jika daripada pemerintah tersebut nih Mas sudah memanfaatkan daripada sumber daya alam untuk dijadikan listrik, namun kendala tersebut itu tidak bisa dilakukan oleh pemerintah Mas, mungkin ada solusi lainnya Mas sebelumnya terkait pada kelistrikan daripada selain sumber daya alam? Kalau dari saran saya ini ya, saran saya itu kita harus menyebarluaskan listrik dari PLN ke daerah-daerah terpencil dan pulau-pulau yang jauh dari ibu kota, terutama untuk sekolah-sekolah itu. Oke, berarti itu mirip-mirip berarti ya dengan program Kominfo ya? Iya. Ya, dalam menyalurkan program-program gratis seperti tersebut. Iya, betul sekali Mas. Oke, baik, sebelumnya terima kasih nih Mas Indra dan juga Mas Reval Ya, terima kasih kembali. masukan dan juga informasinya nih Mas. Oke, terkait pada podcast kali ini hanya cukup sekian nih guys. Terima kasih banyak nih untuk Mas Indra dan juga Mas Reval. Ya, terima kasih. Telah hadir ya Mas di Iya. podcast kali ini. Ya.
Oke guys, terima kasih sebelumnya sudah menyaksikan podcast kali ini, dan diharapkan nanti untuk kedepannya daripada pemerintah dan juga para kominfo tadi untuk bisa melanjutkan proyeknya kedepannya agar bisa lebih baik, dan diharapkan untuk para pendidik di Indonesia dan juga nanti kedepannya agar pendidikan di Indonesia bisa jadi lebih baik dan tentunya bisa mewakilkan generasi-generasi baru yang lebih baik dan bisa bermanfaat bagi negara Indonesia. Baik, jika begitu kami cukupkan guys. Terima kasih telah menyaksikan podcast kali ini. Kami tutup untuk podcastnya. Selamat semuanya. Selamat, kami akan tutup podcastnya. Selamat tinggal teman-teman. Kembali lagi di podcast Si Basiru. Sisi baik, sisi buruk.